Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita buka lagi halaman ketiga bukunya di bab kedua nomor Sani. Bab syurutul mu'jizah. Syurutul mu'jizah. Syurut itu adalah bentuk jamak dari kata syartun yang berarti syarat. Maka syurut adalah syarat-syarat al-mu'jizah, sebuah hal yang di luar kebiasaan manusia itu jika dia terjadi, dia termasuk kategori mukjizat atau tidak tergantung kepada syarat-syarat yang akan kita bahas. Nah, itu. Yang pertama kita baca ya. Dzakara al-ulama'u anna lil mu'jizati syurutun khamsatun. Para ulama menyimpulkan bahwasanya sebuah mukjizat itu sebuah perkara luar biasa yang terjadi untuk membenarkan kerasulan seseorang rasul itu dikatakan sah jika memenuhi 5 syarat. Khamsatun syurut. Syurutun khamsatun. Syarat yang 5. Wahia yang pertama adalah syaratul awal. Syarat yang pertama an takuna bima la yaqdiru alaihi illallah Rabbul Alamin. Terjadinya sesuatu itu yang dikatakan mukjizat itu bima la yaqdiru alaihi, yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya illallah Rabbul Alamin, melainkan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika sebuah perkara yang mustahil ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dikatakan sebagai syarat pertama dari mukjizat. Artinya apa? Perkara yang terjadi itu tidak mungkin manusia melakukannya. Bagaimana Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ada seorang suami? Itu mustahil manusia melakukannya. Bagaimana seorang bayi kecil bisa berbicara di belum usia bicaranya? Itu mustahil. Nah, bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang dia terbakar oleh api? Itu mustahil manusia itu melakukannya. Maka itu mengindikasikan perkara yang tidak ada yang mampu melainkan hanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyartu tsani an takuna min al-umuri al-khariqati lil 'adah. Peristiwa yang dikatakan mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar batas kewajaran manusiawi. Wa mukhalifatin lis sunnatil kauniyah, dan menyelisihi sunnah atau fitrah alam, seperti kisah Nabi Ibrahim yang fitrahnya api itu membakar, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar, maka itu menyelisihi hukum alam. Nah itu ya. Nah itu syarat yang kedua, di mana sebuah peristiwa yang dikatakan mukjizat itu harus di luar batas kewajaran logika manusia dan di luar berlakunya hukum alam. Asyartus sadis, dan syarat yang ketiga, antaqa'a ala wafqi da'wan nabi al-mutahadda bitilkal mu'jizah. Terjadinya mukjizat itu, peristiwa yang luar biasa itu kapan? Bertepatan, berkesesuaian dengan dakwahnya seorang nabi yang menyatakan dia itu adalah seorang utusan Allah, yang mana mukjizat itu berfungsi untuk tantangan bagi umat yang ada di zaman itu. Mampu nggak mereka membantah dari seruan dakwah dari kebenaran dari kerasulan seorang nabi? Kerasulan seorang rasul itu kenabian seorang nabi. Benar nggak dakwahnya? Maka mukjizat itu adalah sebuah tantangan. Mampu nggak orang Arab itu mengalahkannya, membantah dakwah itu? Nah itu dia. Jadi fungsi dari dakwah, dari mukjizat adalah untuk menguatkan kerasulan seorang rasul, sehingga setiap yang beliau sampaikan itu tak terbantahkan oleh orang-orang yang mengingkarinya. Maka yang tampaklah kebenaran dari salahnya itu, kerasulannya itu. Nah itu yang ketiga. Jadi kalau seandainya muncul sekarang, itu apakah bisa dikatakan ada orang yang bisa tahan kena api
dan kemudian dia mendakwakan kenabiannya, apakah itu sah dikatakan sebuah mukjizat? Tentu tidak. Kenapa? Karena Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mendakwakan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah Nabi palsu. Dan keempatlah syartu ar-rabi', syarat keempat, ay yastashhida biha mudda'i risalah ala sidqi da'wahu. Artinya apa? Yastashhid, menjadikan sebuah bukti, mudda'i risalah, seseorang yang mendakwakan kerasulan, menjadikan mukjizat itu sebagai bukti ala sidqi da'wahu, atas kebenaran dakwahnya, bahwasanya dia itu seorang rasul. Nah, ini berkaitan dengan syarat ketiga ya. Mana dakwahnya yang syarat ketiga itu mengatakan apa? Terjadinya mukjizat itu berkesesuaian dengan dakwah kerasulan seseorang rasul yang mana dihadapkan dengan mukjizat itu. Nah, mampu nggak mengalahkan? Nah, begitu pula yang keempat, ketika itu rasul itu sendiri bersaksi atau menjadikan mukjizat itu sebagai pembuktian kebenarannya. Nah, itu dia, pembuktian kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran kerasulannya. Nah, yang kelima adalah syartul khamis, an takuna salimatan minal mu'aradah. Mukjizat itu harus terlepas dari segala sesuatu yang bersifat melemahkan atau membantahnya. Tidak akan ada mampu. Jadi kalau ada seorang yang mendakwakan kerasulannya tapi ternyata terbantahkan, maka itu bukanlah sebuah mukjizat. Ini dia kelima mukjizat, 5 syarat-syarat sesuatu hal dikatakan sebagai sebuah mukjizat.